Seperti yang telah kita ketahui, komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik tubuh atau menunjukkan sikap tertentu. Komunikasi ini disebut dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal memainkan peran penting dalam cara kita menyampaikan informasi dan makna di baliknya, serta cara kita menafsirkan tindakan atau pesan dari orang lain kepada kita. Dalam video ini, kami akan menerangkan khusus jenis-jenis dari komunikasi nonverbal itu sendiri. Ada beragam jenis komunikasi nonverbal yang mungkin tanpa disadari lebih banyak Anda gunakan daripada komunikasi verbal. Berikut ini adalah beragam jenis komunikasi nonverbal yang telah kita rangkum dalam video ini. Pertama, gestur. Jenis komunikasi ini menggunakan gestur atau gerakan tubuh untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Contohnya seperti gestur tangan yang membentuk tanda V. Di Amerika Serikat, simbol jari membentuk huruf V bermakna perdamaian untuk sebuah kemenangan. Negara Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand bermakna pose lucu saat sedang berfoto. Sedangkan di negara Inggris, Afrika Selatan, Australia, Selandia Baru, dan Irlandia, ketika gerakan yang sama dilakukan tetapi dengan punggung tangan menghadap keluar, itu merupakan penghinaan. Gestur menyilangkan jari telunjuk dan jari tengah atau to cross one finger artinya berharap sesuatu yang baik akan terjadi. Definisi ini berawal dari zaman aliran kepercayaan paganisme kuno. Pada aliran kepercayaan ini, dua orang yang menyilangkan jari melambangkan harapan akan keselamatan diri masing-masing. Tapi, selain definisi di atas, crossing finger juga memiliki makna dan kegunaan lain, yaitu untuk melakukan kebohongan yang didasari niat baik. Penggunaan gestur ini digunakan oleh orang-orang untuk menyatakan kebohongan dengan niatan baik atau white lies, atau berkomitmen pada janji yang tak ingin ditepati dengan cara mengatakan kebohongan atau janji tersebut sembari menyilangkan jari yang biasanya disembunyikan di balik punggung. Yang perlu diperhatikan adalah berhati-hati saat menunjukkan gestur menyilangkan jari ini. Gestur sederhana ini mungkin membuat Anda berada dalam masalah karena dianggap sebagai sesuatu yang kasar di beberapa negara. Gestur ini dianggap sebagai simbol alat kelamin wanita dan merupakan sesuatu yang kasar serta tidak sopan jika menunjukkan gestur ini ketika Anda berada di Vietnam. Kemudian ada gerakan tangan Saka. Gerakan tangan ini dilakukan ketika mengucapkan salam yang dilakukan penduduk Hawaii dengan memperlihatkan ibu jari dan kelingking. Isyarat Saka bisa bermakna oke, hebat, atau mahalo, bahasa Hawaii untuk terima kasih. Selain itu, Saka juga melambangkan semangat aloha di Hawaii, yakni semacam sikap bersahabat dan saling pengertian antar berbagai kebudayaan yang dimiliki penduduk Hawaii. Isyarat ini juga dipakai untuk mengatakan halo atau sampai jumpa. Sewaktu berkendara di Hawaii, Saka bisa dipakai sebagai salam antar pengendara, ucapan terima kasih, atau permintaan maaf karena sudah mendahului kendaraan yang sebelumnya berada di depan. Gestur tangan dengan mengacungkan jari telunjuk dan kelingking sering digunakan oleh para penggemar musik metal untuk menggambarkan situasi yang keren. Namun, gestur ini juga memiliki makna lain yaitu love you gestur. Gestur dari jempol, telunjuk, dan kelingking yang teracung ini juga bagian dari bahasa isyarat Amerika atau ASL untuk menyatakan aku cinta kamu. Kedua, ekspresi wajah. Ini adalah salah satu jenis komunikasi nonverbal yang memiliki peran besar. Saat berkomunikasi, ekspresi wajah seseorang adalah hal pertama yang akan terlihat, bahkan sebelum kita mendengar apa yang akan lawan bicara katakan. Dari ekspresi wajah, ada banyak sekali informasi yang bisa didapatkan. Ekspresi wajah juga disebut komunikasi nonverbal yang paling universal. Hal ini karena rata-rata orang akan menunjukkan ekspresi wajah yang sama untuk emosi tertentu. Misalnya, orang akan cemberut ketika sedang sedih,
tersenyum berseri-seri saat sedang jatuh cinta, membuka mulut saat takjub, mengenyirkan dahi atau menaikkan alis saat merasa terheran, dan menatap tajam saat marah. 3. Paralinguistik. Paralinguistik merupakan jenis komunikasi non-verbal yang berasal dari proses bicara. Aspek ini meliputi nada bicara, volume suara, dan ketinggian nada yang digunakan pada suatu pembicaraan. Paralinguistik ini bisa menunjukkan makna yang sebenarnya dari suatu pembicaraan. Contohnya, ketika menanyakan kabar kepada seseorang, lalu dia menjawab, You all right, Ryan? "Saya baik-baik saja." Yeah. What's the matter? Nothing. Dengan nada pelan dan dingin dari nada pembicaraan ini, kita bisa tahu bahwa teman Anda mungkin sedang tidak baik-baik saja, atau ketika menggunakan nada tinggi saat sedang marah. Keempat, sentuhan. Sentuhan juga merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal. Sentuhan bisa digunakan untuk mengkomunikasikan berbagai emosi seperti bentuk perhatian, kasih sayang, keakraban, dan simpati. Dengan cara melakukan menggenggam tangan pasanganmu, menyentuh rambut pasanganmu, maupun memberikan pelukan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Kelima, komunikasi objek. Seorang dokter yang menggunakan seragam merupakan salah satu bentuk komunikasi objek. Komunikasi objek yang paling umum adalah penggunaan pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya, walaupun ini dianggap termasuk salah satu bentuk stereotip. Misalnya, orang sering lebih menyukai orang lain yang cara berpakaiannya menarik. Selain itu, dalam wawancara pekerjaan, seseorang yang berpakaian rapi cenderung lebih mudah mendapat pekerjaan daripada yang tidak.